Halo guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Ketemu lagi di TNTV. Dalam seri sejarah Majapahit kemarin, kita telah menceritakan dari awal mula kerajaan Majapahit hingga akhir hayat sang pendiri dari kerajaan Majapahit ini, yaitu Raden Wijaya. Untuk cerita selengkapnya, silakan teman-teman cek video part 1 dan part 2. Kali ini kita akan menceritakan tentang masa-masa kejayaan Majapahit. Langsung saja tanpa berlama-lama. Menceritakan tentang kejayaan Majapahit tentunya tidak bisa dilepaskan dari dua sosok ini, yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Karena pada saat Hayam Wuruk menjadi raja dan Gajah Mada menjadi patihnya, Majapahit berada di posisi tertinggi dalam segala bidang, baik dari segi perluasan wilayah, segi militer, ekonomi, hingga kebudayaan. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai dengan 1389 dan bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana atau Cakradhara. Ibunya adalah anak dari Raden Wijaya dengan istri keempatnya, yaitu Gayatri, yang mempunyai gelar Raja Patni. Ayahnya adalah raja bawahan di Singasari dan bergelar Pritumapel. Mahapatih Gajah Mada adalah patih atau perdana menteri yang membawa Majapahit berada dalam puncak keemasannya. Ia diangkat menjadi Mahapatih pada saat masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, terhitung sejak tahun 1334 sampai dengan 1359. Gajah Mada adalah anak dari Gajah Pagon, sedangkan ibunya tidak diketahui secara pasti. Namun, ia masih merupakan keturunan dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Pada saat pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang sangat fenomenal, yaitu Sumpah Palapa. Bunyi dari Sumpah Palapa sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton adalah Sira Gajah Mada, Papatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun wus kalah Nusantara, ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Paham, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun Amukti Palapa. Wilayah Majapahit pada saat kejayaannya meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Hal itu menurut negara Kertagama, ditambah dengan Tumasik atau Singapura dan sebagian Filipina. Majapahit juga membangun hubungan perdagangan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, dan Vietnam, dan bahkan Majapahit mengirim duta-dutanya hingga ke Tiongkok. Untuk mencapai itu semua, tentunya Majapahit mempunyai kekuatan militer yang hebat. Majapahit mengembangkan teknik pembuatan keris, yaitu dengan penghalusan dan lebih selektif dalam memilih bahan. Berdasarkan buku sejarah Yuan, pasukan Majapahit didominasi oleh infanteri ringan. Mereka dipersenjatai dengan busur dan panah, tombak bambu, dan pedang pendek. Selain keris, mereka juga mengembangkan meriam kapal yang disebut dengan jatbang. Gajah Mada memanfaatkan teknologi bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan. Saat ini, salah satu jatbang Majapahit tersimpan di The Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Majapahit juga memiliki pasukan elit yang bernama pasukan Bhayangkara. Pasukan tersebut berada di garda terdepan saat terjadi peperangan. Seleksi untuk menjadi pasukan Bhayangkara sangat ketat. Satu orang pasukan Bhayangkara sama dengan kekuatan 40 orang prajurit biasa. Menurut Ma Huan, seorang musafir Cina, Majapahit juga sangat maju di bidang ekonomi karena ia sendiri mengunjungi Majapahit pada saat pemerintahan Hayam Wuruk. Ia menyebutkan bahwa Majapahit bisa panen 2 kali dalam 1 tahun dan juga bisa menghasilkan kayu sepang, kayu cendana, intan,
besi, buah pala, cabai merah panjang, termasuk juga tempurung penyu. Panen 2 kali dalam 1 tahun dimungkinkan karena Majapahit mempunyai infrastruktur pertanian berupa sistem irigasi yang canggih. Henry McLean Pond ketika melakukan ekskavasi di situs Trowulan menemukan sejumlah bendungan dengan sistem irigasi. Ia mengidentifikasikan tidak kurang dari 20 waduk dan 6 diantaranya berada di Trowulan. Selain waduk, di Trowulan juga ditemukan 3 kolam buatan, yaitu Sengaran, Balong Bunder, Balong Dowo, serta jejaring kanal bertanggul. Ibu kota Majapahit di Trowulan terkenal sebagai kota besar yang mengadakan perayaan keagamaan setiap tahunnya. Agama di Majapahit adalah Buddha, Siwa, dan Waisnawa atau pemuja Wisnu. Negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam, tapi sangat memungkinkan terdapat pegawai istana Muslim saat itu. Arsitek Majapahit juga sangat lihai dalam mengolah batu bata. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan dan gula merah sebagai perekat. Candi Majapahit yang masih bisa ditemui diantaranya adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Mojokerto. Tau Iji yang ditulis sekitar 1350 Masehi menyebutkan tentang kejayaan Majapahit pada saat itu. Ladang-ladang di Jawa kaya dan tanahnya rata dan berair baik. Maka dari itu, gandum dan beras melimpah 2 kali lipat di negara lain. Orang-orang tidak mencuri dan apa yang dijatuhkan di jalan tidak diambil. Pepatah umum, Jawa yang makmur berarti negeri ini. Pria dan wanita menutup kepala mereka dan mengenakan pakaian panjang. Itulah tadi cerita mengenai masa-masa kejayaan Majapahit, guys. Video selanjutnya kita akan membahas tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Majapahit. Sekian dan terima kasih.